Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmatika Islami dari kelas 10A Farmasi akan mempresentasikan dasar-dasar farmasi bab 1 yaitu ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Pengertian dan sejarah farmasi. Ilmu resep telah dikenal semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia, dunia mulai timbul peradaban dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit. Ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran adalah Hippocrates 460 hingga 370 Masehi, Dioscorides abad 1 setelah Masehi, Galen 130 hingga 200, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim 1493 hingga 1541 Masehi. Ilmu farmasi pun mengalami perkembangan pesat hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus tetapi saling berkaitan, antara lain farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Farmakologi atau ilmu khasiat obat, ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, sifat kimiawi maupun fisiknya, asal-usulnya, efeknya, cara kerja, absorpsi, dan nasib dalam tubuh. Farmakognosi, ilmu yang mempelajari pengetahuan yang mengenal obat yang berasal dari tanaman dan zat-zat aktifnya. Begitu pula yang berasal dari mineral dan hewan. Galenika, ilmu mempelajari tentang pembuatan obat dengan cara sederhana, dibuat dari bahan alam, tumbuhan, dan hewan. Obat kemoterapeus, obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Obat diagnosis, obat membantu untuk melakukan diagnosa. Buku farmakope yaitu buku resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dalam melakukan kegiatan di apotek, mulai dari bahan sampai penyerahan obat. Kita harus berdoman pada buku tersebut. Hampir setiap negara mempunyai buku farmakope sendiri, seperti Farmakope Indonesia milik negara Indonesia, United States Pharmacope (USP) milik Amerika, British Pharmacope (BP) milik Inggris, Netherlands Pharmacope milik Belanda. Badan Dunia dalam bidang kesehatan WHO World Health Organization menerbitkan satu buku farmakope internasional yang dapat disetujui oleh semua anggotanya. Sebelum Indonesia mempunyai farmakope, yang berlaku adalah farmakope Belanda. Tahun 1966, pemerintah RI menerbitkan buku baru farmakope yang pertama, dan semenjak itu farmakope Belanda dipakai sebagai referensi saja. Pemberian dan kelarutan. Istilah kelarutan sangat mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat kurang dari 1. Istilah larutan mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melakukan satu bagian zat 1 sampai 10. Istilah kelarutan larut, jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat 10 sampai 30. Istilah kelarutan agak sukar larut, jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat adalah 30 sampai 100. Istilah kelarutan sukar larut, jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu 100 sampai 1000. Istilah kelarutan sangat sukar larut, jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat 1000 sampai 10.000. Istilah kelarutan praktis tidak larut, jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat lebih dari 10.000. Wadah dan penyimpanan. Suatu tempat penyimpanan bahan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan wadah. Terdapat berbagai macam wadah yang dapat digunakan sebagai penyimpanan kefarmasian, diantaranya kemasan tersegel, wadah tidak tembus cahaya, wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, wadah tertutup kedap, wadah satuan tunggal, wadah dosis satuan, wadah satuan ganda, wadah dosis ganda.
Sekian dari saya, Anissa Rahmatika Islami, dari kelas 10 A Farmasi. Mengucapkan terima kasih.